Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini kembali kita berjumpa di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Telkom. Ya, dan kali ini di studio MTA TV sudah hadir dua narasumber kita dari Telkom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vita, Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat, baik, sehat, semangat ya. Senang juga bisa ketemu lagi berdua, kemudian juga bisa menyapa pemirsa semuanya ya. Tentunya dari Telkom sudah menyiapkan berbagai info menarik begitu ya, dan juga nanti di akhir insya Allah kita ada ini juga ya, mungkin menjawab pertanyaan dari banyak pemirsa juga, karena akhir-akhir ini ada apa ya, penelpon yang mungkin ada kayak informasi atau mengancam kalau saya ini ya, kayak mau memblokir telepon rumah dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa disampaikan sebetulnya itu apa sih gitu ya. Baik, Mbak. Baik, dan tema kita untuk hari ini yaitu add-on dan WMS dari IndiHome, dan kita nanti mengundang Anda pemirsa yang ingin bertanya silahkan ya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, untuk add-on ini nanti Mbak Vita ya bisa menjelaskan sebetulnya yang dimaksud dengan add-on itu apa, dan kemudian keuntungannya untuk pelanggan apa saja? Apa saja, baik Maida. Seperti halnya pada kesempatan sebelumnya mungkin ya Mbak ya, sudah disampaikan bahwa untuk layanan add-on ini kita peruntukkan, kita fasilitasi untuk para pelanggan setia IndiHome yang mana sudah berlangganan IndiHome. Paketnya itu terlebih untuk paket yang one play itu bisa telepon only ataupun internet only. Paket yang to play bisa internet telepon ataupun internet IndiHome TV, atau mungkin paket yang lengkapnya triple play yaitu paket telepon, internet dan IndiHome TV gitu Mbak. Nah, ketika pelanggan sudah langganan yang paket tadi saya sebutkan, ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhannya pun juga bertambah, begitu ya Mbak ya. Semisal pelanggan yang tadinya dual play internet telepon ingin menambah IndiHome TV supaya bisa jadikan hiburan di rumah gitu dengan putra-putrinya. Nah, itu masuk ke kategori add-on gitu. Jadi tambahan layanan yang kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Baik ya, jadi memang itu keuntungannya untuk para pemirsa, untuk para pelanggan gitu ya. Jadi memang itu tadi, karena mungkin awalnya cuma butuh internet saja. Benar. Gitu ya, lama-lama pengen nonton TV dengan channel yang lebih banyak dan sebagainya. Iya. Ya, baik. Kemudian untuk add-onnya sendiri apa saja ini? Baik, untuk add-onnya kami bagi ada 3 kategori, Mbak Ida. Yang pertama adalah kategori internet, kemudian ada juga untuk kategori TV dan kategori lain-lain, begitu. Untuk yang kategori internet itu kita menawarkan ada upgrade speed. Upgrade speednya pun kita bagi 2 juga, karena kan kebutuhan pelanggan masing-masing kan berbeda ya Mbak Ida ya. Ada yang membutuhkannya itu, ya udah aku sekali upgrade speed ini ya aku tetap di kecepatan yang ini, jadi yang permanen begitu. Atau mungkin pelanggan yang kayaknya aku butuh kecepatan internet itu tuh hanya 1 minggu atau mungkin 3 hari saja kayak gitu. Kan otomatis kan nggak bisa disamakan dengan yang mau permanen dong ya. Harganya pun juga berbeda gitu. Nah, di upgrade speednya ini kita tawarkan ada yang permanen dan yang non permanen itu. Yang non permanen disebutnya juga dengan SOD, jadi speed on demand. Itu kita ada jangka waktu 1 hari, 3 hari, dan 7 hari begitu. Kemudian untuk layanannya upgrade speed kita tawarkan mulai dari 20 Mbps sampai dengan 50 Mbps. Jika pelanggan ingin membutuhkan speed yang lebih tinggi di atasnya yaitu 100, 200, dan 300, itu wajib pengajuan via Plaza Telkom. Karena nantinya akan kita
survei dulu itu Mbak Ida, apakah benar untuk penggunaannya sudah sesuai. Karena dari Telkom kita menghimbau untuk para pelanggan tidak boleh meresellerkan ataupun memperjualbelikan bandwidth dari internet Telkom gitu. Itu sudah ada perjanjiannya. Benar, sudah ada perjanjian. Dan nanti untuk pemberkasannya pun pelanggan kita edukasi untuk mengisi surat pernyataan tidak akan diresellerkan di atas materai begitu. Oh ya, ada ini ya, resmi berarti ya. Benar Mbak. Baik, selain upgrade speed apa lagi nih untuk add-on-nya? Selain upgrade speed kita juga ada untuk menambah jaringan sinyal WiFi. Kami ada tawaran itu mesh WiFi. Kalau yang dulu itu namanya WiFi extender gitu. Nah, mesh WiFi, iya mesh WiFi. Untuk harga abonemennya sendiri itu Rp40.000 ditambah PPN 11%. Nah, nanti untuk pengajuannya bisa via Plaza Telkom 147 atau mungkin dari aplikasi My IndiHome begitu Mbak. Nanti kita konfirmasi karena butuh setting ya Mbak Ida ya. Jadi akan ada petugas yang datang ke lokasi. Ini apakah fungsinya juga sama dengan WiFi extender itu? Sama Mbak, sama. Iya, hanya saja sekarang perangkatnya yang berbeda gitu. Jadi tetap ada tambahan perangkat gitu ya. Nah, baik. Upgrade speed, kemudian apa tadi? Mesh WiFi. Mesh WiFi, kemudian apalagi masih ada? Untuk yang kategori internet kita juga ada ini Mbak, tadi yang ini ya upgrade speed, kemudian Mesh WiFi, WiFi ID seamless gitu. Kalau seamless mungkin sudah pada ini ya Mbak ya, familiar ya, karena kita sering sounding ke para pemirsa. Kalau seamless ini adalah solusi ketika pelanggan sudah keluar nih Mbak Ida dari alamat instalasi rumahnya gitu. Sekarang kan kalau kita ada di public area, mungkin di mall atau di stasiun, di terminal itu kita nyalakan handphone kita, kemudian ada untuk seamless gitu. Oh, WiFi ID gitu. Ternyata ini aku bisa nih pakai. Nah, dengan langganan Rp10.000 plus PPN saja, itu pelanggan sudah bisa menikmati WiFi ID seamless. Dan dalam satu nomor IndiHome, kita bisa mendaftarkan sampai dengan 5 perangkat WiFi ID seamlessnya. Seperti Baik, itu add-on dari kategori internet ya. Baik, kita ke Mas Andri dulu ya. Baik. Nggak ngantuk Mas Andrinya ya. Ditunggu-tungguin. Jadi tadi kalau Mbak Vita kan tentang add-on ya, berarti Mas Andri tentang WMS-nya ya. Kan ini diulang lagi WMS itu apa, kemudian kegunaannya apa, dan bagaimana untuk pelanggan bisa menggunakan itu. Ya, WMS itu sebenarnya kan salah satu produk dari Telkom juga. Kalau WMS itu sebelumnya orang itu butuh kadang internet aja atau WiFi aja. Nah, di sini kita dari Telkom memberikan solusi yaitu menggunakan WiFi ID Managed Service atau WMS. Yang dulu dikenal dengan WiFi ID Corner yang harus ada di kantor Telkom atau di public area. Sekarang dengan WMS ini kita bisa berlangganan di rumah masing-masing. Jadi tidak perlu lagi harus ke kantor Telkom atau mungkin nggak perlu lagi ke WiFi Corner dan sebagainya. Dan WMS saat ini banyak sekali variannya dan add-onnya juga banyak ya. Ya, karena kita merambah untuk kalangan bisnis, jadi bisa untuk usaha kos-kosan, kemudian kafe, warmindo atau yang lainnya. Di sini kita menyediakan istilahnya apa ya, welcome page atau landing page. Jadi setiap WiFi yang ingin connect atau ingin menyambungkan itu nanti harus masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini kita bisa atur misalnya untuk untuk promo-promo kita, kemudian untuk apa yang menarik dari yang kita jual. Nah, ini bisa kita tampilkan di sini di halaman login ini, dan kita bisa sesuaikan user dan password sesuai keinginan kita. Kemudian nanti saat kita sudah masuk ke menu login, nah di sini kita akan diarahkan ke bisa ke website kita atau mungkin ke IG kita atau ke Facebook kita. Jadi kita bisa atur sedemikian rupa dengan managed service. Kita bisa menggunakan WiFi untuk menambah daya tarik
ke pelanggan seperti itu. Baik, itu setidaknya ini perbedaannya dengan yang IndiHome gitu ya. Jadi kalau misalnya IndiHome itu ketika sudah di rumah itu langsung nyambung ke internet begitu ya gambarnya ya. Kalau yang ini WMS berarti ada landing page ya, gitu ya. Harus login. Jadi setiap kita mau menyambungkan di situ harus login dulu. Misalnya ada orang yang hari ini datang ke lokasi ke kafe kayak gitu, besok datang lagi ya harus login lagi. Dan di situ kita bisa mengetahui berapa sih orang yang akses ke wifi kita dalam sehari itu berapa. Itu nanti bisa terlihat dari ada aplikasi khusus untuk bisa ngecek itu. Jadi untuk pelanggan itu nanti bisa dapat akses untuk bisa ngecek berapa yang login di wifi kita, seperti itu Mbak. Dan ini untuk ID juga untuk passwordnya ini bisa diganti setiap saat oleh pelanggan? Bisa diganti setiap saat dan tidak harus di lokasi. Jadi kita misalnya punya usaha di lokasi lain, kita tinggal di remote aja dari rumah. Kita ganti passwordnya setiap hari atau bahkan setiap jam bisa. Nanti malah repot sendiri. Nggak ada kesibukan yang lain ya. Kesibukan yang lain. Ya baik. Kemudian tadi disampaikan bahwa ini juga jenisnya ada banyak begitu ya, dan add-onnya juga ada banyak. Ada banyak. Silakan nih. Nah ini, kalau untuk WiFi di managed service kita kan ada namanya reguler dan WMS Lite. Nah untuk yang reguler ini kita menawarkan ada 3 sinyal yang ditampilkan. Yang pertama adalah SSID venue atau sinyal lokasi berlangganan. Kedua adalah WiFi ID. Dan yang ketiga adalah seamless at WiFi ID. Kalau yang berlangganan milik kita kan yang venue itu tadi. Kemudian kalau untuk yang WiFi ID itu khusus untuk yang beli voucher. Jadi kalau mau internetan harus beli voucher dulu 5.000 untuk 12 jam seperti itu. Kemudian ada juga yang seamless at WiFi ID. Nah di seamless at WiFi ID ini kelebihannya yang tadi. Ada pelanggan IndiHome yang datang ke lokasi bisa langsung auto connect ke wifi-nya kita. Dan itu kelebihannya untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan juga. Misalnya datang ke lokasi udah langsung bisa nyambung ke wifi usaha kita seperti itu Mbak. Baik. Itu itu untuk yang reguler ya. Kemudian ada juga yang light. Nah untuk yang light ini hanya untuk sinyal wifi berlangganan aja. Jadi tidak ada WiFi ID, tidak ada seamless-nya. Dan di sini untuk WMS Lite mungkin bisa ditampilkan, harganya juga beragam. Kita ada diskon sampai 45%. Jadi sangat menarik sekali. Di sini kalau yang ini untuk reguler ya, untuk reguler itu diskonnya 30%. 20 Mbps-nya itu 304.500. Nanti belum PPN 11%. Nah untuk WMS Lite itu nanti ada juga ditampilkan harganya mulai 239.250. Jadi pecahan ya. Beda juga ya. 239.250. Jadi nanti kalau udah plus PPN sekitar 265.567. Nah, hafal banget. Hafal banget ya. Kepala ya. Iya. Dan ini kelebihannya sama ya. Dia juga harus login, ada landing page-nya. Setiap mau connect harus login dulu. Kemudian nanti kita bisa ngatur juga dari jarak jauh untuk password loginnya. Dan di sini untuk WiFi ID WMS itu ya. Itu semuanya tanpa FUP, jadi benar-benar unlimited. Nah, di sini kalau untuk pelaku usaha kos-kosan ataupun kafe itu kan kita nggak bisa ngontrol nih berapa orang yang harus pakai, terus bandwidthnya berapa, kita kan nggak bisa ngontrol. Nah, dengan WMS ini bisa jadi salah satu solusi. Kalau misalnya kok penggunaan segini sudah melampaui batas, akhirnya kecepatannya menurun. Nah, dengan WMS ini kita bisa unlimited dari awal sampai akhir bulan, internet tetap stabil di paket yang diambil seperti itu, Mbak. Baik, jadi cucuk gitu ya? Iya, cucuk banget. Itu apa itu cucuk? Ya kalau ini unlimited ini kan unlimited. Jadi sangat menarik ya, mau dipakai berapa orang, jam berapapun tetap oke gitu kecepatannya. Nah ini
yang jadi pertanyaan ini tadi ya, mungkin untuk biayanya tadi ya sudah. Untuk biayanya saat ini ada diskon 75%. Dari harga 500.000, sekarang tarif pemasangannya hanya 150.000 aja. Jadi itu pemasangannya. Untuk biaya pemasangannya, kalau untuk tarif bulanannya juga diskon 45%. Jadi dari harga 420 menjadi 239. Jadi sangat menarik sekali kalau ingin pemasangan bisa di rumah, di tempat usaha dan lain sebagainya. Itu kesempatan ini jangan sampai terlewatkan seperti itu. Terus apa yang untuk pemirsa yang tertarik begitu ya? Bagaimana caranya kalau untuk ini tadi yang untuk pemasangan? Kalau untuk pemasangan itu bisa datang langsung ke Plaza Telkom terdekat, kemudian bisa juga ke 147, kemudian bisa ke sales marketing terdekat. Dan untuk lebih jelasnya bisa langsung ke Plaza Telkom aja, Mbak. Nanti di sana bisa dijelasin lebih detailnya. Atau langsung ke Mas Andri juga bisa ya berarti. Oh, bisa banget itu. Nanti ini untuk pemirsa dan juga pendengar ini habis siaran nanti bisa nunggu di bawah. Mau daftar langsung ya. Daftar langsung. Baik. Ya ini kita harus jeda dulu sejenak ya. Baik, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua. Dan pemirsa tetap bersama kami di program BIM bersama Telkom. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali di BIM bersama Telkom dan kita masih membahas tema kita hari ini yaitu add-on dan juga WMS dari IndiHome. Kita buka kesempatan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya di 0271 6793 3000 SMS dan juga WhatsApp di 08 11 255 3000. Ya, baik. Tadi terakhir sudah dijelaskan tentang WMS Lite ya. Yeah. Baik. Kalau untuk WMS sendiri tadi selain tentang jenis-jenisnya regular dan light, kemudian untuk add-on-nya apa saja ini? Ya, untuk add-on-nya ini sebenarnya kan include di paket yang didaftarkan. Nah, di sini mungkin bisa ditampilkan juga mengenai WMS Lite Gamer. Nah, di sini untuk WMS Lite Gamer itu variannya ada yang 30 Mbps dan 40 Mbps. Nah, untuk gamer ini kita selain kita bisa menggunakan Wi-Fi-nya untuk sendiri, kita juga bisa untuk menjual voucher games kayak gitu. Nah, voucher game di sini misalnya di sini 30 Mbps, kemudian ada 40 Mbps. Untuk biaya pemasangannya sama, yaitu 150.000 plus PPN 11%. Dan untuk paketnya di sini ada 30 Mbps di 330 dan 40 Mbps di 426. Nah, fitur yang ditawarkan di sini yaitu adalah untuk voucher game, yaitu untuk all game favorit ya. Di sini yang kerjasamanya sama Diamond Free Fire, kemudian ada Mobile Legends dan lainnya. Nah, untuk kesempatan ini kita bisa dipakai sendiri vouchernya dan kita juga bisa untuk menjual. Jadi kita selain digunakan sendiri bisa untuk jualan juga, jualan vouchernya. Dan harganya ini di bawah harga Play Store. Misalnya nih untuk harga yang paling murah ya, paling murah misalnya di Play Store itu 11.000. Nanti di Telkom atau di paketnya ini harganya cuma 9.000 sekian kayak gitu. Jadi kesempatan itu ada marginnya itu bisa untuk dijual kembali atau digunakan sendiri. Nah, add-on ini bisa didapatkan di WMS Lite Gamer di paket yang 30 Mbps dan 40 Mbps. Nah, kelebihannya lagi WMS-nya ini bisa sama kurang lebih yaitu unlimited, tidak ada FUP dan vouchernya bisa digunakan di mana saja. Jadi tidak harus di lokasi yang berlangganan. Kita beli voucher, kita keluar dari lokasi, kita main games di situ, kita bisa menggunakan voucher itu. Jadi tidak sebatas di tempat yang berlangganan aja. Kayak gitu, jadi Mbak. tetap memasukkan ID dan passwordnya ya? Ya, betul sekali.
nanti bisa ditampilkan kalau misalnya kita bisa berlangganan, sudah berlangganan WMS Lite Gamer, itu ada cara pembeliannya, yaitu kita nanti akan dapat user atau password dari Telkom, yaitu dari email yang didaftarkan. Misalnya seperti ini, nama venue ini adalah WMS berlangganannya. Kemudian kontaknya di sini misalnya nama wifi-nya Yoga Home kayak gitu. Kita mau beli produk dari Free Fire, kemudian harganya di sini. Nah, misalnya kalau di Play Store tadi harganya 11.000 sekian, nah di sini hanya 9.700. Jadi kita dapat harga diskon lah kayak gitu, Mbak. Kemudian nanti setelah itu kita bisa create di sini dan voucher nanti akan dikirimkan melalui email. Email dari pelanggan yang terdaftar. Nah, untuk selanjutnya di sini. Nah, contohnya seperti ini email yang dari Telkom. Nah, nanti kalau kita berlangganan dapat username dan password untuk bisa akses ke welcome page atau landing web servernya untuk create vouchernya itu, Mbak. Ya. Itu ya. Baik, Seperti itu. Add-onnya ini jadi ya namanya apa tadi, Mas? WMS Lite Gamer. Ya, baik. Ya, kita beralih ke Mbak Vita lagi ya. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa untuk hari ini dari Telkom juga akan menginformasikan ya terkait ini mungkin penelpon gelap gitu ya yang yang baru marak ya, Mbak, ya, baru ini marak ya. di masyarakat. Yang mengatakan bahwa nomor telepon Anda akan diblokir begitu ya. Benar. Mungkin bisa disampaikan sebetulnya itu apakah benar dari Telkom atau bagaimana ini, Mbak? Iya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang sekarang marak mengenai penipuan berkedok informasi blokir nomor telepon dari para pelanggan. Nomor telepon rumah ya itu? Telepon rumah, benar. Jadi telepon berdering, kemudian mungkin anggota keluarga ada yang menerima langsung diangkat begitu, diinformasikan seperti suara mesin ya, Mbak. Coba awalnya. Seperti apa, Mbak, suaranya? Lebih merdu yang di sana mungkin ya. Apa? Kata-katanya apa biasanya tuh? Biasanya itu nomor Anda akan diblokir seperti kayak gitu. Mirip ya? Iya, mirip. Jangan-jangan mungkin ya. Dan itu berulang ya? Berulang. Nah, nanti akan ada untuk panduan, Mbak. Mungkin kalau kita angkatnya itu agak lama gitu. Untuk tersambung dengan customer service, silahkan tekan angka 1 seperti itu. Nah, ini kita pun juga sudah share di Instagramnya Indihome Care ya, Mbak ya. Hati-hati terhadap penipuan yang berkedok untuk pemblokiran nomor. Iya, karena kita memang dari Telkom tuh sudah mewanti-wanti kepada pelanggan untuk berhati-hati. Jadi dari kita tekan angka 1 itu seolah-olah itu ada suara customer service ini, Mbak, yang menerima begitu. Yang menerima itu ramah seperti layaknya customer service. Karena dari Mbak Vita sendiri sudah pernah mengangkat itu ya. Iya, benar-benar mencoba membuktikan. Jadi diterima gitu, selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu, gitu, ada yang bisa kami bantu gitu. Terus kita tuh kayak dipancing, jadi dipancingnya itu dengan Bapak siapa gitu kan, otomatis langsung dijawab kan, misal Andri gitu, oh baik dengan Bapak Andri, nah, nomornya bisa disebutkan Pak, nomornya berapa gitu. Padahal dari situ aja sudah aneh gitu loh, Mbak. Maksudnya kalau mau memblokir nomor itu. Benar, kalau sudah tahu nomornya atas nama siapa, kalau benar-benar Telkom ya, Mbak ya, tidak perlu menanyakan kembali begitu. Nomornya berapa, atas namanya begitu. Ini kita infokan bahwa ada tunggakan pembayaran sekian juta lagi, Mbak. Biasanya sekian juta memang ya. Jadi yang benar-benar Mas Andi. Jadi yang nipu itu kayaknya nggak tanggung-tanggung ratusan ribu, tapi langsung infokan juta. Gitu. Nah, biasanya mereka pakainya itu Bank Permata, Mbak. Jadi sekian juta, 2,5 juta Bank Permata gitu. Loh, kok aneh gitu. Kok udah nanya atas nama siapa, terus ada tagihan Bank Permata, karena kebanyakan pelanggan kan juga ini kan, Mbak, tidak melulu menggunakan bank tersebut gitu. Ya sudah, terus akhirnya di situ ini saya tegur lah ya untuk penelponnya itu. Tapi ya namanya orang berniat jahat, sudah ketahuan langsung ditutup. Nah,
gitu kayak ya. gitu. Jadi kita himbau kepada masyarakat luas, kemudian pelanggan setia dari Telkom yang mempunyai telepon rumah harap berhati-hati saja mengenai penipuan yang berkedok pemblokiran gitu. Kalaupun tagihan memang dirasa tidak ada masalah ya Mbak ya, rutin pembayaran dihiraukan saja gitu teleponnya, jadi langsung ditutup saja. Benar, jangan sampai kita tertipu ataupun melakukan apa yang mereka inginkan seperti transfer uang, kemudian memberikan informasi-informasi penting itu jangan sampai seperti itu. Baik, itu ya. Jadi memang lebih baik ketika ada penelpon seperti itu langsung ditutup saja. Iya. Apalagi kalau kita memang sudah yakin kita sudah bayar tagihan. Sudah bayar tagihan, benar-benar gitu Mbak. Dan biasanya kalaupun kita ada pengingat tagihan gitu ya Mbak ya, tidak dengan mesin sih Mbak gitu. Jadi memang ada agent, jadi orang beneran yang telepon gitu. Orang beneran, maksudnya selamat siang Bapak Ibu, mengingatkan untuk tagihan sebesar ini belum terbayarkan gitu. Ya, kan ada juga misalnya telat tagihan berapa bulan itu kemudian ada tahapannya ya? Ada tahapannya, pertamanya Mbak. Tidak bisa keluar, nelfon keluar? Benar. Jadi tagihan itu kan keluar di atas tanggal 5 ya Mbak ya, setiap bulannya. Kemudian batasnya itu adalah tanggal 20. Ketika pelanggan belum pembayaran di tanggal 20, terisolir itu Mbak. Jam 00-nya sudah tidak bisa melakukan panggilan keluar. Tapi menerima masih bisa. Seperti itu. Jadi kemudian lanjut di bulan kedua belum ada pembayaran, bulan ketiga belum pembayaran, itu baru terhold untuk incoming dan outgoingnya. Gitu ya. Dan itu nanti akan bisa digunakan lagi ketika sudah dibayar. Benar Mbak. Iya Mbak. Nanti kalau belum bayar belum bisa digunakan Mbak Ida. Ya, tapi ini ya maksudnya tidak kemudian langsung dicopot gitu loh. Iya, 3 bulannya tersebut kita berikan jangka waktu ya Mbak ya. Kayak gitu. Baik. Nah, selain ini tadi penipuan berkedok pemblokiran, ada juga berkedok klik link ya? Ya benar Mbak. Jadi kan sekarang baru marak juga ya Mbak Ida ya, yang nasabah bank tit itu terkuras saldonya karena tidak sengaja klik tautan gitu. Kemudian tiba-tiba ada dana yang keluar dari banknya itu banyak, tuh kasihan sekali ya Mbak ya. Jadi dari Telkom pun juga menghimbau ya seperti ada di ini ya layar ya, bahwa dari klik linknya tersebut dipastikan nomor yang mengirimnya itu benar-benar nomor dari Telkom, begitu Mbak, centang biru. Dan kemudian kalau misal kan kadang ada yang apa ya Mas, kayak aplikasi dot gitu-gitu ya Mas ya, itu kan APK, sudah APK ya, itu sudah mencurigakan ya. Ya itu harap berwaspada aja gitu, karena kan Telkom sekarang kan juga semuanya paperless ya Mbak ya, sudah tidak kita yang tanda tangan di dokumen yang kertas gitu. Migrasi paket, pengajuan pasang baru, permintaan isolir, permintaan pindah alamat, itu semua kan sudah paperless. Kita sebenarnya juga kirim link gitu, link kepada pelanggan. Nah, tetapi kan di situ kita diawali dengan prolognya dulu tuh Mbak. Biasanya selamat siang Bapak Ibu, benar pengajuan pindah alamat kah? Benar pengajuan migrasi paket kah? Gitu. Jadi kan ada kronologisnya. Berarti kan pelanggan kan sudah aman juga ya. Oh ya memang aku kan benar ini, kayak gitu. Terus tidak serta-merta kita dari Telkom kan langsung kirim link gitu kan, aneh juga gitu. Tadi ngapain gitu, kirim link gitu ya. Benar, dan link tersebut kita kirim via email juga. Makanya sekarang bagi pelanggan yang sudah berlangganan lama ya, mungkin telepon rumah tahun 90-an gitu, kita edukasi saja, silakan datang ke Plaza Telkom melakukan update data gitu. Update data itu artinya adalah apakah atas nama telepon tersebut masih memiliki gitu. Bisa jadi rumahnya sudah dijual, ya kan Mbak Ida? Bisa jadi mungkin mohon maaf kakek nenek sudah meninggal begitu. Karena nantinya data seperti email, kemudian nomor HP itu penting Mbak, ya seperti itu tadi, untuk kita kirim link, proses-proses atau mungkin gangguan juga gitu kan Mbak. Kalau kita datanya update,
sudah benar gitu kan, cepat untuk penanganan gangguannya. Baik. Gitu. Ini juga ada ini tadi ya, peringatan bahwa untuk kode OTP, PIN, ini magic link, ini bersifat rahasia. Rahasia. Jadi benar. jangan sampai ini ya, mungkin kan kadang dipandu lewat telepon gitu. Kita misalnya ngeklik apa kok nggak berhasil, oh saya bantu ya, tolong benar. cek di SMS. Soalnya pernah. Mbak Ida pernah juga. Dan kesedot juga. Oh gitu. Ya, seperti ini. Padahal sudah dikasih peringatan juga ya, kode OTP itu jangan Itu seperti ini sih Mbak. Kalau saya rasa telepon tuh kayak hipnotis gitu ya Mas ya. Iya kan, diarahkan dan dia ramah seperti itu ya, baik kayak gitu, wah mau bantu gitu. Terus ketika pulsanya habis saya kirim dulu, ya gitu juga. Jadi kan kita semakin percaya gitu loh. Benar. Ternyata memang mengambil uang di rekening kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus waspada gitu. Iya. Sekarang lebih pintar penipu Penipunya di luar ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk ini ya, nomor tak dikenal ini juga sebetulnya bisa dicek juga kan ya. Pakai get kontak itu ya. Benar, Jadi iya nanti aplikasi yang ini ya Mbak ya, ngecek kepemilikannya. terlihat itu. nanti punya siapa gitu. Iya. Dan mungkin sama satu hal lagi ya Mbak Ida ya, mengenai hadiah. Jadi selain pemblokiran, tadi kita dapat laporan juga penipunya itu ada satu cara lagi menginformasikan mengenai ini Mbak, modal kerja. Oh ya. Gitu. Mengaku dari Telkom. Mengaku dari Telkom. Oh, iya, iya. Jadi menghubungi para pelanggan bahwa mendapatkan modal kerja sekian juta dengan syarat. Kan aneh ya Mbak ya. Mau dikasih tapi kita harus kirim uang dulu. Kayak gitu. Syarat transfer sekian gitu ya. Itu untuk proses administrasi infonya. Ya memang penipu ini ya sangat masuk akal ya caranya begitu ya. Cari cara. Cari caranya. Ini berarti juga apa ya? Namanya kemajuan teknologi tapi disalahgunakan. Disalahgunakan. Gitu ya. Baik. Nah, mungkin kembali ke ini tadi yang add-on tadi ya. Iya, Mbak. Terakhir tadi kan add-onnya kategori internet ya. Internet, Nanti yang benar. lain lagi nih kategori. Kalau untuk kategori yang lain kita ada juga untuk yang kategori TV ya Mbak ya, di IndiHome TV. Karena kan dari IndiHome TV kita ada beberapa paket yang bisa dipilih oleh pelanggan, yaitu ada untuk paket entry, kemudian ada basic dan paket esensial. Perbedaannya adalah di jenis channelnya sama dengan harga bulanannya gitu. Nah, semisal pelanggan berlangganan untuk paket entry yang mana per bulan adalah Rp40.000, kemudian untuk sewa STB-nya perangkatnya itu adalah 20, total Rp60.000 plus PPN. Ternyata untuk tayangan seperti HBO, kemudian ada juga sinema gitu kan nggak ada Mbak di paket UCTV yang entry. Nah, itu pelanggan menambahkan add-on Indie Movie 1 seperti itu. Jadi nanti tinggal ditambahkan subscribe langsung dari aplikasi di layar IndiHome TV-nya. Baik. Kemudian add-on kategori yang lain? Seperti yang di kategori TV lagi ya Mbak ya. Sepertinya ada juga untuk yang OTT Mbak. Kalau OTT ini macamnya banyak ya Mbak ya. Kita tawarkan OTT kepanjangannya dari? Over the top, jadi video streamingnya Mbak gitu. Nah, untuk pilihannya beragam, mulai dari layanan Catch Play, kemudian ada untuk Netflix yang sekarang booming ya Mbak ya gitu, untuk tayangan film-film streaming gitu. Kemudian ada juga Disney Plus Hotstar dan ada View itu untuk yang tayangan Asia, lebih banyak Asianya. Selain itu ada iFlix juga. Baik, bermacam-macam, tinggal pilih saja begitu ya. Gitu Mbak Baik. Ida. Ya, tentang ini juga ya, add-on ini untuk cara pelanggan supaya bisa mengaksesnya seperti apa ini caranya? Ya, caranya cukup mudah. Sekarang bisa langsung dari layar IndiHome TV-nya, tinggal kita ceklik-ceklik aja di remote Mbak Ida. Hanya saja dipastikan bahwa yang ceklik-ceklik ini pemiliknya beneran gitu. Takutnya karena kan nanti orang lain kan bisa. Mengaktifkan. Nah, tapi kita ada istilahnya seperti pagar
pagarnya dulu ini Mbak. Pagarnya itu merupakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar di IndiHome begitu. Jadi dari kita subscribe, kemudian masukkan untuk kode OTP-nya, nanti baru kita bisa menikmati layanan. Kayak gitu. Baik, ya. Kita di akhir kesempatan bisa ini ya, sebetulnya masih banyak ya untuk informasi ya. Tapi waktunya terbatas. Silakan ini Mas Andri dan juga Mbak Vita, apa ini yang ingin disampaikan ke pemirsa tentang WMS, tentang IndiHome sendiri, silakan. Ya, untuk produk-produk Telkom ini tadi ada IndiHome ataupun WMS, ini semuanya kita arahkan untuk data itu lurus semua. Jadi misalnya dari nomor HP, kemudian dari email, itu harus sesuai semua. Kadang sekarang kan ada nomor HP yang cuma WA aja. Oh iya. Jadi tidak bisa dihubungi. Karena nah, di situ akan kesulitan di verifikasi data. Jadi untuk pemasangan dari awal sampai berlangganan disarankan itu menggunakan data yang benar-benar valid. Nah, untuk penggunaan IndiHome ataupun WiFi ID Managed Service, itu semua tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Misalnya di rumah pengen ada TV, ada telepon, bisa menggunakan IndiHome. Kemudian kalau misalnya ada tempat usaha, kemudian punya istilahnya apa ya, kayak counter atau mungkin angkringan, itu bisa menggunakan dari UMS reguler atau bisa juga dari Lite. Nah, dengan Lite ini tadi kita bisa berjualan untuk voucher-voucher game itu juga. Nah, untuk informasi lebih lanjut itu nanti bisa ke Plaza Telkom terdekat, yaitu mengenai layanan apa yang dibutuhkan dari pelanggan ini. Nanti dari Plaza akan dibantu Mbak ya untuk mensolusikannya. Misalnya saya di rumah itu orangnya ada 10 gitu. Cocoknya pakai apa? Nah, itu misalnya seperti itu. Yang paling tinggi gitu. Yang paling tinggi 100 Mbps ya. Tapi nanti ada survei dulu sih Mbak ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Baik, ya silakan Mbak Vita, apa yang ingin disampaikan itu pemirsa? Iya, baik, terima kasih Mbak Ida. Tadi kita informasinya mengenai paket-paket jualan-jualan terus ya Mbak ya. Iya, kita memberikan informasi bahwa untuk penanganan gangguan, mungkin bagi para pelanggan setia IndiHome, pemirsa yang ada di rumah yang masih bingung cara melaporkan gangguannya melalui mana gitu. Untuk kendala mungkin tidak bisa koneksi, kemudian untuk layanan IndiHome TV-nya tidak berfungsi dengan baik, itu bisa langsung menghubungi call center kami di 147, atau sekarang itu semuanya serba digital ya Mbak Ida ya, bisa melalui sosial media kami di Instagramnya di @indihomecare, kemudian di Twitter juga bisa, Facebook juga bisa, dan yang lebih praktis langsung download aplikasi My IndiHome, kita juga bisa laporan di situ. Baik, ya semakin mudah ya dengan teknologi yang ada, lebih praktis. Lebih praktis, benar Mbak. Dan pastinya kita memberikan jaminan perbaikan begitu. Ketika pelanggan nanti sudah melaporkan dan menerima nomor tiket pengaduan ya Mbak ya, itu pegangannya buat kita. Dimana nanti teknisi kami akan segera melakukan perbaikan. Apabila nanti tidak selesai dalam 3x24 jam, nanti bisa kita ajukan untuk istilahnya kompensasinya begitu. Gitu ya, baik. Terima kasih Mbak Vita, Mas Andri kehadirannya di Studio MTA TV, sangat bermanfaat. Semoga lain kesempatan bisa hadir kembali ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM bersama Telkom. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.